Kami, 3 bersaudara, si sulung, Mitzi, menyusul Pierre Tendean, dan Rose Widiati. Kami dibesarkan dalam keluarga Kristen Protestan. Kakakku Pierre lahir di Jakarta tanggal 21 Februari tahun 1939. Ayah kami, Dr. A.L. Tendean, direktur sebuah rumah sakit di Semarang, dan Ibu Maria Elizabeth Cornet, berdarah Eropa dan tinggal di Semarang. Terdengar dering telepon dari seberang sana. Kakakku Pierre memberitahukan suatu kabar gembira kepada ibuku. Saya akan pulang karena ibu ulang tahun. Itulah ungkapan pulang sekaligus merupakan kata-kata terakhir yang keluar dari mulut kakak kami yang tercinta, Pierre Tendean, beberapa waktu sebelum kejadian, Jumat subuh 1 Oktober 1965. Beberapa hari sebelum kejadian memang kakak kami melakukan kontak telepon dengan ibu di Semarang. Suatu kebiasaan yang tak pernah dilupakan kalau sedang tidak ada tugas yang teramat menyita waktu dan perhatiannya. Kontak telepon itu hendak meyakinkan ibu kami bahwa ia akan pulang ke Semarang pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk merayakan ulang tahun ibu yang jatuh pada 30 September. Karena Kamis 30 September tersebut kakakku masih dinas dan baru lepas dinas pada sore harinya, maka ia memutuskan untuk pulang pada 1 Oktober. Ini memang kebiasaan kami untuk memupuk cinta dan kasih sayang di antara kami. Setiap ulang tahun, apalagi ulang tahun ayah dan ibu, pasti diperingati secara khusus. Apalagi kakak kami Pierre yang menjadi kebanggaan sekeluarga dan kedatangannya selalu dinanti-nantikan. Untuk itu pada hari bahagia ibu, kakakku Pierre berusaha hadir untuk menyenangkan hati ibu tercinta. Ibu tampak sangat bahagia dan menyiapkan hidangan untuk kebahagiaan kami sekeluarga pada 1 Oktober. Ternyata jalan hidup bukan urusan manusia, tapi yang di ataslah yang menentukan. Hari itu Kamis sore 30 September 1965, kakakku sudah lepas jaga dan mengambil cuti karena hendak pulang ke Semarang keesokan harinya, 1 Oktober 1965. Yang berdinas pada malam 30 September adalah ajudan jaga Pak Hamdan. Tapi entah mengapa atau memang karena rasa tanggung jawabnya yang besar, ketika kediaman Pak Nas didatangi gerombolan Cakrabirawa, yang keluar adalah kakak kami. Ketika keluar, kakak ditanya macam-macam. Di mana Nasution? Di mana Nasution? Rupanya mereka tidak mengenal Pak Nas, sehingga ketika kakak ditangkap dan diikat di pohon besar di depan rumah, mereka langsung membunyikan peluit tanda bahwa operasi di rumah Jenderal Nasution sudah selesai. Mereka berkumpul kembali untuk segera meninggalkan rumah di Jalan Teguh Umar nomor 40. Ternyata Pak Nas berhasil melompati pagar dan bersembunyi di rumah kedutaan Irak yang letaknya di samping dari kediaman Menko Hankam itu. Pak Nas luput dari upaya pembunuhan, sementara kakak kami menjadi korban dari kekejaman dan kebiadaban gerombolan yang datang di pagi dini hari itu. Baru diketahui kemudian setelah mendapat siksaan yang luar biasa bahwa yang tertangkap bukanlah Pak Nas. Gerombolan mendapat instruksi untuk melepas kakakku karena yang tertangkap itu bukan Pak Nas. Tetapi sudah sangat terlambat, kakakku ketika itu sudah dalam kondisi sekarat, kena tembakan di sana-sini sebelum akhirnya gugur demi atasan, demi bangsa dan negara. Di situ kami melihat tanggung jawabnya. Walaupun sudah selesai dinas, kakak tetap mau menunjukkan bahwa atasan wajib dijaga dan dilindungi. Ketika atasan sedang dalam bahaya, dia berbuat semaksimal mungkin untuk membebaskan atasan dari bahaya itu. Kami bangga, kami juga rela dengan kepergian kakakku. Hanya kami kecewa ketika tragedi berlangsung dan setelah diketahui bahwa kakakku menjadi korban, tak ada berita sama sekali yang datang ke orang tua kami di Semarang. Kami berusaha mencari berita ke Jakarta tetapi mengalami kesulitan komunikasi. Ketika kami menghubungi Jakarta untuk menanyakan kepastian nasib orang yang kami kasihi itu, hanya ada jawaban bahwa Pierre sedang mendapat tugas penting.
yakni mengikuti Pak Nas untuk suatu tugas yang penting. Kakakku mengawal Pak Nas. Sementara di Semarang, baik ibu maupun ayah sudah siap-siap menanti kedatangan kakakku itu. Persiapan di rumah sudah lengkap karena kakak mau pulang. Pada 30 September 1965 sore hari, suamiku sempat bertemu dan kemudian berjanji akan menjemput kakakku pagi-pagi 1 Oktober 1965. Saat suami mau menjemput kakakku pagi 1 Oktober 1965, ternyata seluruh jalan di Teguh Umar nomor 40 sudah ditutup. Suamiku sempat bertanya, "Ini ada apa?" Ia lalu balik untuk selanjutnya ke Semarang. Beritanya waktu itu masih simpang siur. Ketika sampai di Semarang, ibu langsung bertanya, "Mana Pierre?" Suamiku menjawab, "Saya tidak bisa bertemu. Dia masih dinas mendampingi Pak Nas, maka saya tidak bisa pulang bersama dia." Kata tidak bisa bertemu membuat kami makin tak enak, gelisah dan dihinggapi berbagai perasaan. Sampai 4 Oktober kami semua sudah gelisah. Yang kami ketahui hanyalah bahwa Pak Nas lolos dari usaha penculikan dan beliau hanya mengalami keseleo kena benturan pot bunga saat hendak menyelamatkan diri. Berita tampak masih simpang siur hingga akhirnya pada 4 Oktober berita radio pada pukul 19 menyebutkan bahwa telah ditemukan jasad 6 jenderal dan seorang perwira pertama di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Disitulah baru kami mendengar jelas nama sosok kesayangan kami. Ia gugur bersama 6 jenderal angkatan darat dan sudah ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Ibu langsung lunglai dan kami tenggelam dalam duka yang mendalam atas kehilangan kakak tercinta kami. Tak ada kata-kata yang terucap oleh masing-masing kami yang malam itu berkumpul di rumah Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang, kecuali air mata dan kebingungan yang luar biasa. Masing-masing kami menenangkan ibunda tercinta yang sudah tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, kecuali memanggil dengan lirih nama anaknya yang ditunggu-tunggu. Sempat terbersit dalam pikiran saya, sungguhkah kejadian ini? Apakah bukan mimpi buruk? Kakakku tidak pulang ke Semarang menemui ibu dan berbahagia bersama ibu yang berulang tahun. Tidak juga menjumpai ayah kami dan keluarga besar seluruhnya. Ia pulang ke tempat Sang Khalik, pencipta semesta alam. Ia pulang ke tempat dari mana dia berasal.